Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Damayanti Borsinaga dengan NIM 240710063. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malikus Saleh. Selain itu juga saya ingin menjelaskan latar belakang sejarah, faktor-faktor perubahan, serta dampak terhadap Kesultanan Samudra Pasai. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu raja pertama kerajaan Islam yaitu Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh, atau yang sering kita kenal sebagai Sultan Malikus Saleh. Sebelum kita masuk kepada dampak ataupun peran Sultan Malikus Saleh terhadap Kesultanan Samudra Pasai, di sini aku bakal membahas terlebih dahulu latar belakang sejarah Sultan Malikus Saleh. Sebelum dinobatkan menjadi seorang raja, nama asli dari Sultan Malikus Saleh adalah Merah Silu. Merah Silu apabila diartikan ialah seorang yang cerdas dan menegakkan kebenaran. Merah Silu lahir di Nagur, Tanagayo pada abad ke-13. Ia merupakan keturunan atau putra dari Merah Selanga atau Merah Jaga dan cicit dari Merah Mersa, yang dimana ia berasal dari keluarga bangsawan dan punya pengaruh besar bagi masyarakat setempat. Sebelumnya, Merah Silu adalah penganut agama Hindu. Diceritakan bahwa ia bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Hingga tak lama setelahnya, ia pun memeluk agama Islam. Setelah beberapa upaya dan usaha demi mendapatkan kepercayaan, Merah Silu pun dinobatkan oleh Syarif Mekah yakni Syekh Ismail Al-Jarfi untuk menjadi seorang raja sekaligus pendiri kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sejak kala itu, Merah Silu diberi gelar Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Malikus Saleh dan resmi menjadi seorang sultan pada Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267. Nah, lalu apa sajakah faktor-faktor perubahan pada Kesultanan Samudra Pasai? Nah, Kesultanan Samudra Pasai mencapai masa kejayaannya disebabkan oleh beberapa faktor, yang tentunya ialah letak yang strategis di Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional, hasil lada yang meningkat dan kekayaan alam yang melimpah. Pada kala itu, Samudra Pasai memiliki hubungan dagang yang baik dengan Cina dan India. Kemudian faktor apa yang membuat Kesultanan Samudra Pasai pada saat itu mengalami kemunduran? Di antaranya terdapat faktor internal, yakni adanya perebutan kekuasaan atau bisa disebut dengan perang saudara antar kekeluargaan, dan faktor eksternalnya ialah adanya serangan kerajaan Majapahit dari Jawa Timur serta adanya serangan dari Portugis dan munculnya kerajaan Malaka yang menjadi pusat perdagangan baru. Nah, kemudian bagaimana dengan dampak ataupun peran Sultan Malikus Saleh terhadap Kesultanan Samudra Pasai? Nah, peran dan dampak Sultan Malikus Saleh antara lain, yang pertama adalah mendirikan kerajaan Samudra Pasai sekaligus menjadi raja yang pertama memerintahkan pada tahun 1267. Yang kedua, di bawah kekuasaan pemerintahan Sultan Malikus Saleh, Samudra Pasai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malikus Saleh banyak mengirim ulama-ulama dan misionaris untuk menyebarkan Islam ke Jawa. Nah, sampai sini dulu ya videonya. Like kalau kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye!